Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita telah masuk bab yang baru, bab 18. An-nahyi anil bidai wa muhdatsatil umur. Larangan berbuat bid'ah dan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Monggo bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi 'anil bid'i wa muhdatsatil umur. Bab larangan terhadap berbagai bid'ah, kebid'ahan dan perkara yang diada-adakan. Bab ini menjelaskan larangan untuk mengikuti bid'ah. Apabila bid'ah menyebar di antara umat manusia, maka akan menyingkirkan sunnah. Hal ini disebabkan banyak orang yang melakukannya. Itu pun jika berupa kebaikan, lalu bagaimana kalau itu kejelekan? Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan, tidaklah satu kaum yang mengada-adakan suatu bid'ah kecuali mereka sudah menghilangkan satu sunnah sepertinya atau lebih dari itu, dan bahwa bid'ah itu dapat menenggelamkan sunnah dan menghilangkannya dari umat Islam. Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada sesuatu sesudah kebenaran itu melainkan pasti kesesatan. Yunus 32. Ma faradna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab ini. Enggak kuat, dikurangi. Kurangi. Dilanjutkan. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab ini, yaitu Al-An'am ayat nomor 38. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu As-Sunnah. An-Nisa 59. Allah juga berfirman, wa anna hadza siratin mustaqima fattabi'uhu
Besok tanpa daya. Fa anna hadza siratum mustaqima fastabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yaitu jalan Allah. Surat Al-An'am 153. Yang terakhir, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, pasti Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Terima kasih. Sampun. Baik. Sekarang kita lihat di bab 18. Sebelumnya babnya apa? Taat pada hukum ya. Taat pada hukum Allah. Setelah itu Imam Nawawi membawa bab larangan berbuat bid'ah. Berarti Imam Nawawi anti bid'ah enggak? Nolak bid'ah atau enggak Imam Nawawi ini? Atau pro bid'ah? Nolak apa pro ini? Menolak. Karena ngapain beliau katakan an-nahyi anil bid'ai wa muhdatsatil umur. Judul bab dari beliau sendiri, beliau bawakan judul bab larangan berbuat bid'ah dan mengada-ngadakan perkara baru dalam agama. Berarti beliau sendiri ingatkan. Dan kalimat sesudahnya yang satu paragraf di buku itu, Allah alam, itu bukan perkataan Imam Nawawi sepertinya. Langsung beliau mulai dari dalam dalil. Karena kan buku ini bercampur ini, perkataan Imam Nawawi, ada keterangan-keterangan gitu. Yang Imam Nawawi bawakan biasanya langsung dalil. Nah, kemarin kita sudah lihat pengertian bid'ah, ada berapa poin dalam pengertian bid'ah? Ada 4 atau 5? 5. Satu apa? Jalan baru. 2, bid'ah yang tercela itu dalam agama. 3, menandingi syariat. 4, tanpa dalil. 4, niatnya mendekatkan diri pada Allah. 5, tidak didukung oleh dalil yang sahih. Coba dicatat yang belum nyatat. Bid'ah dilihat dari pengertiannya itu harus memenuhi 5 poin ini. Ini dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Ahlilali. Saya simpulkan jadi 5. 1, bid'ah itu perkara yang baru. 2, bid'ah yang tercela itu dalam hal agama. 3, bid'ah itu menandingi syariat. 4, niatan bid'ah itu mendekatkan diri kepada Allah. 5, tidak didukung dengan dalil sahih. Tidak didukung dengan dalil apa? Sahih. Coba diulang. 1, bid'ah itu sesuatu yang baru. Ya, berarti ini perkara baru yang dibuat.
Tidak ada di masa Nabi SAW melakukan seperti itu, atau tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. 2, yang tercela itu kalau bid'ah dalam agama, artinya perkara barunya itu dalam hal agama. Kalau perkara barunya itu dalam hal dunia, tidak tercela. Contoh, mikrofon. Ini cuma fasilitas untuk nyampainya suara. Baru enggak? Iya baru. Namun ini kaitannya dengan fasilitas untuk urusan dunia, maka tidak tercela. Contoh lagi, kita pergi ketika haji tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik unta. Iya kan? Nabi naik apa? Unta kan? Nah, sedangkan jamaah haji Indonesia pakai apa? Bid'ah berarti. Baru namun dalam urusan apa? Dunia, fasilitas. Tercela atau tidak? Tidak. Namun baru enggak? Baru. Namun untuk urusan dunia, fasilitas, kadar fasilitas. Berarti tercela enggak? Oh enggak. Nah biasanya orang yang enggak paham pengertian ini nyerangnya dari situ. Sudahlah kalau kamu bid'ah-bid'ahkan terus, sudahlah kalau gitu kamu pergi naik haji itu naik unta aja. Enggak paham poin yang kedua ini. Yang ketiga, menandingi syariat. Kalau dukung syariat juga enggak masalah. Nandingi. Jadi tidak ada dalam syariat kita dia ingin tandingi syariat. Kalau mikrofon tadi dukung, iya kan? Mendukung syariat. Kalau tadi naik bis, naik pesawat, mendukung apa menentang? Mendukung. Tudoi syariat, dia ingin tandingi syariat. Ini amalannya ini Nabi tidak ajarkan, terus dia tandingi dengan amalan yang ada tunan. Semisal ya para ulama yang mengkritik beberapa amalan, tapi ada yang tidak mempermasalahkan hal itu. Contoh apa ya menandingi syariat ya? Sebagian ulama itu membid'ahkan biji tasbih. Kalau saya kurang setuju. Kalau biji tasbih saya masih menganggap itu mendukung. Ibnu Taimiyah masih bolehkan juga di Majmu'ah Fatawanya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat istri-istri beliau ketika itu hitung zikir pakai batu-batu kerikil. Makanya Ibnu Taimiyah tidak berani membid'ahkan biji tasbih tadi, kecuali Ibnu Taimiyah itu menyalahkan orang yang memakainya dengan tujuan riya. Jadi biji tasbihnya besar kemudian dia pakai untuk jalan-jalan misalnya. Jadi orang ketika lewat itu, Masya Allah, Bapak ini luar biasa, itu ahli zikir. Ya, kalung besar-besar nih semene gitu sak biji. Terus kelilingin tadi. Ria. Masalah kalau Ibnu Taimiyah bilang gitu. Dan kalau dia hitung biasa nggak masalah. Makanya ada yang pro, ada yang kontra, ya dikenakan itu. Karena ulama besar seperti Ibnu Taimiyah pun tidak mempermasalahkan hal tadi. Contoh apa? Hah? Aku singgung yang masalah-masalah lah. Sudahlah kita bahas yang lain aja lah. Baju batik bid'ah. Kok bisa? Tadi kan sudah kasih tahu tadi perkara dunia. Oh mewakili mereka, jadi kan kayak gitu. Keliru berarti, kurang ngaji. Contoh dari hadis dhaif. Puasa Rajab. Ada yang punya dalil, coba tak cari dulu ya. Kalau di Google kayaknya lebih paham daripada ulama hadis ini.
puasa Rajab 7 hari. Iya toh? Dapat WA enggak kayak gitu? Dapat enggak? Terus jenengan amalkan? Tak bacakan ini riwayatnya ini. Inilah 10 keutamaan puasa Rajab 1440 Hijriah. Wow, luar biasa. Di Google ranking 1 dia ini postingannya. Kalau ada yang anjurkan, ini ditutupnya 7 pintu neraka dan dibukanya 8 pintu surga. Tanggal 1 Rajab jatuh pada hari ini. Nah, keutamaannya tadi coba lihat. Sehingga kalau lihat dalil-dalil pendukungnya nggak ada. Ini berseputar hadis-hadis dhaif. Yang mengkritik hal ini bahkan ulama tersohor saat ini juga. Ini puasa selama 1 hari. Siapa saja yang menjalankan puasa sehari di bulan Rajab murni karena Allah tanpa niat lainnya, maka akan selalu mendapatkan ridho agung Allah dan dijanjikan surga Firdaus. Itu 1 hari. Siapa puasa 2 hari akan mendapatkan kelipatan 2 kali hitungan semua gunung di dunia. Puasa 3 hari mendapat pahala penghalang neraka. Puasa 4 hari mendapat pahala diselamatkan dari segala bala musibah yang menimpa semacam junun. Apa junun? Gila, juzam, baros, serta diselamatkan dari fitnah dajjal, penyakit-penyakit selamat. Ini puasa 5 hari ada keutamaannya, 6 hari ada keutamaannya, 7 hari ada keutamaannya, 8 hari ada keutamaannya, 9 hari ada keutamaannya, 10 hari jalannya mulus menuju Shiratal Mustaqim. Hadis riwayat tribunstyle.com. Ini nggak kasih riwayat di sini, coba lihat. Nggak ada riwayat. Dan model hadis tuh nggak kayak begini. Iya kan? Nggak kasih detail-detail kayak gitu. Model hadis tuh biasanya siapa puasa hari setelah puasa Ramadan ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya itu puasa setahun penuh. Nandingin syariat nggak? Iya. Orang tersibukkan dengan itu padahal tidak melihat ada amalan-amalan yang lainnya, tersibukkan dengan hadis-hadis dhaif yang tidak ada asal usulnya. Tadi nggak ada dalam kitab hadis satupun ini. Said Sabiq itu katakan menukil dari Ibnu Hajar al-Asqalani, tidak ada hadis-hadis khusus, tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaan khusus dari puasa Rajab pada hari-hari tertentu. Tidak ada di sini, artinya memang tidak didukung dalil. Duratun Nasin bukan kitab hadis mu'tabar. Iya. Enggak benar karena bukan kitab mu'tabar. Para ulama punya kitab-kitab rujukan untuk hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. Ya, enggak terdapat dalam kitab-kitab mu'tabar tadi. Padahal bulan Rajab berulang-ulang di masa Nabi SAW. Harusnya banyak hadis dong. Sahih ada. Nanti kalau dipermasalahkan, Ustadz kok doif saja dipermasalahkan. Dulu saja Imam Bukhari itu hafal hadis doif juga. Untuk mengingatkan coba. Imam Bukhari itu hafal hadis sahih sebanyak 100.000 hadis. Berapa? 100.000. Hadis doif dihafal juga oleh Imam Bukhari sebanyak 200.000 hadis. Tujuannya untuk nyalahkan tadi orang-orang yang ngeyel-ngeyelan itu loh, untuk yang sebar-sebar hadis doif tadi. Dia tahu ini hadis bermasalah, dia kritik sini. Itu nggak benar hadisnya. Dia tahu, makanya dia juga hafal apa hadis doif. Imam Bukhari kalau dengar hadis sekali dengar aja kok. Maka mungkin dia hafal hadis doif juga.
Sekali dengar kalau dengar hadis. Pernah kan dia diuji. Ibaratnya itu kalau S3 itu disertasi. Di hadapan ulama-ulama besar ketika itu. Ketika itu diadakan ujiannya itu di Baghdad. Seluruh orang-orang Baghdad kemudian ya mau melihat itu kecerdasan, kepintaran dari Imam Bukhari. Semua dikumpulkan. Terus 10 ulama besar itu nguji Imam Bukhari. Diuji dengan 100 hadis. Masing-masing ulama pegang 10 hadis. Namun antara sanad dan matanya sudah diputar-putar. Ini bagian perawinya, ini bagian isi hadisnya, ditukar dengan yang lainnya. Kemudian dites ulama pertama, 10 hadis dulu. Wahai Bukhari, kamu tahu hadis ini enggak? Dari sepulan. Nabi bersabda. Imam Bukhari jawab, saya enggak tahu. Semua sudah heran nih. Ya Allah, Imam Bukhari katanya pintar, kok kayak gitu saja enggak tahu. Hadis kedua disebut, jawabannya sama, saya enggak tahu. Hadis ketiga disebut, saya enggak tahu. Sampai hadis ke-10, saya enggak tahu. Ulama satu nyebut itu. Semua dia bilang saya enggak tahu hadisnya. Terus ulama kedua nyebut lagi 10 hadis, jawabannya sama. Sampai 10 ulama, sampai 100 hadis tadi disebut yang sudah diacak tadi, dia jawab, saya tidak tahu hadis-hadis tadi. Terus setelah itu Imam Bukhari balik lagi ke ulama yang pertama tadi yang ngetes. Engkau tadi sebut hadisnya itu kayak gini. Berarti cuma dengar sekali ya. Terus dia bilang, hadismu itu tertukar dengan hadis ini yang benar tuh kayak gini. Terus hadis yang kedua, kamu sebut kayak gini, tertukar dengan yang ini ya, yang benar seperti ini, urutannya seperti ini, sanadnya seperti ini, hadisnya seperti ini. Ulang pertama 10 hadis tadi dia rangkai ulang lagi sampai 100 hadis. Itu komputer memorinya, RAM-nya itu gimana itu? Komputer sendiri bisa nggak acak kayak gitu terus dia rapikan lagi itu? Komputer error langsung hang gitu tiba-tiba. Imam Bukhari biasa aja itu. Berarti kesimpulannya Imam Bukhari berapa kali dengar itu? Yang salah berapa kali dengar? 1 kali dengar. Habis itu ulang lagi kan? Ulang lagi, betulkan lagi, nyambungkan dengan yang tadi yang sudah diacak-acak tadi itu loh. Jadikan utuh sampai 100 hadis tadi. Menunjukkan bagaimanakah Imam Bukhari itu perhatian pada hadis. Kalau dhaifnya tadi, hafal enggak dia? Hafal juga. Fungsinya seperti itu. Maka kalau ada ulama kritik itu ya karena memang masalah. Justru kalau hadis itu dikritik, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, itu demi penjagaan hadis. Justru kalau kita nggak pernah perhatikan kayak gini, agama kita nggak terjaga dong. Iya kan? Semua tercampur saja. Nanti apalagi kalau zaman saat ini, itu kan tadi hadis riwayat tribun sama apa, WhatsApp kan yang ada di jenengan semua kan. Padahal sudah muncul tahun lalu, ulang lagi tahun ini. Iya kan? Tahun lalu dapat itu nggak? Saya dapat, ulang lagi tahun ini dapat lagi coba. Coba kalau nggak ada yang kritik-kritik gitu gimana? Agama nggak terjaga, orang beramal asal-asalan. Sehingga ada ulama yang kritik kayak yang tadi, alhamdulillah ada yang kritik. Kalau dibiarkan yang gitu saja kita nggak terima hadis yang murni dong. Ibaratnya kalau kita lihat ada air yang tercemar kita nggak saring lagi dong. Jadi sia-sia. Justru ada yang kritik tadi ulama-ulama besar seperti Ibnu Hajar, ada Imam Az-Zahabi, belakangan seperti Syekh Muhammad As-Surin Al-Albani. Ya, wajar. Demi terjaganya agama kita, hadis-hadis jadi terjaga. Sebagaimana Al-Quran juga terjaga, hadis juga terjaga. Terjaga kemurniannya tadi, disaring tadi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, sehingga tadi ada amalan-amalan yang tidak ada tuntunan tidak menyaingi amalan yang ada tuntunan. Nah, itu poin ketiga tadi. Poin keempat apa?
Niatnya takarrub, beribadah pada Allah. Saya pakai mikrofon ini Bapak Ibu-ibu, ini mikrofon ini bukan lagi ibadah dengan mikrofon. Sehingga mikrofon ini bukan bid'ah. Karena saya nggak mengagungkan mikrofon ini. Ini nggak ada ini mati nih, masih bisa ngomong. Sehingga ini bukan bid'ah. Ada suatu alat atau sesuatu yang kita itu gunakan, kalau nggak pakai itu dia nganggap kurang afdal. Saya harus pakai ini. Misalnya, dia nganggap kalau ibadah harus pakai model pakaian tertentu, kalau nggak pakai pakaian model ini, pokoknya ibadah saya nggak afdal. Dia tentukan jenisnya. Seperti misalnya, orang sufi itu disebut sufi karena berasal dari kata suf, yaitu wal. Mereka punya model pakaian tertentu. Terus zikir punya model zikir-zikir tertentu. Bisa la ilaha illallah nanti berubah jadi Allah, 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 ha. Dahu, huwa. Pernah dengar nggak? Jenengan kira itu nggak ada maksudnya itu. Kalimatnya berubah kayak gini karena mereka nganggap juga di antara nama Allah itu huwa seterusnya. Nyebut ini sudah dianggap ibadah. Itu bukan kalimat terputus, dia bukan lagi potong. Namun dia ketika potong tadi sudah nganggap potongannya ini dianggap ibadah. Padahal yang sempurnanya apa? La ilaha illallah. Namun dia ubah kalimatnya tadi. Yang pendeknya itu sudah nganggap ibadah lagi. Sambil ada yang joget-joget, nari-nari. Ada nggak? Itu sufi. Bisa bersolawat juga seperti itu. Nganggapnya model ini dianggap sebagai ibadah. Modelnya itu loh. Dianggap sebagai ibadah. Tanpa itu dia ngerasa kurang. Dia harus nari-nari gitu. Itu model orang sufi. Oh, kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang ulama ya nggak ada kayak begitu. Yang Nawawi ingatkan juga dalam hal ini. Nah, ini buktinya babnya. Terus yang poin yang berikutnya lagi apa? Tidak ada dalil sahih yang dukung. Berarti nanti seputar hadis apa? Boleh jadi umum namun nggak tepat pendalilannya, nggak tepat pendalilannya. Atau berdasarkan hadis dhaif, atau berdasarkan hadis maudhu, hadis mungkar. Contoh misalnya hadis mungkar. Nah, ini contoh hadis mungkar. Naumus shaimi ibadatun. Apa artinya? Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Hadis mungkar. Apa efeknya coba? Tidur terus. Iya kan? Tidur terus lali zuhur. Wasumtuhu tasbih. Lanjutannya lagi apa? Diamnya itu tasbih. Oh, diam saja kalau gitu, nggak usah zikir. Sudah ibadah. Dari hadis nggak benar. Wasumtuhu coba, diamnya saja itu sudah tasbih itu. Gimana modelnya kayak gitu coba? Sedangkan para ulama katakan saya zikir itu minimal mulut komat kamit kok. Kok bisa jadi diam itu nilainya tasbih coba? Kebatinan. Cuma di hati. Ini kebatinan berarti kebatinan. Jadi 5 syarat tadi menunjukkan ya poin penting memahami bid'ah. Sehingga tidak boleh juga sembarangan menghukumi sesuatu itu jadi bid'ah. Contoh misalnya ada yang membid'ahkan garis soft dalam sholat berjamaah. Garis soft itu bukan bid'ah, itu cuma pendukung. Kita nggak beribadah dengan adanya garis soft. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat.
Buktinya Rasulullah SAW masih memerintahkan untuk lurus dan rapatkan shaf. Menunjukkan kalau ada cara yang memudahkan untuk merapatkan shaf dan meluruskannya, boleh kita buat. Contohnya saja, karpet masjid itu sudah dibuat lurus ke arah kiblat juga, memudahkan. Jadi bukan menentang, namun malah mendukung. Sehingga dari 5 tadi ini punya 2 maksud. Yang pertama, biar kita tahu bid'ah itu bagaimana. Yang kedua, tidak sembarangan menghukumi suatu perkara itu bid'ah. Kemudian ini perlu dipahami lagi. Ini sebelum masuk di sini ini ada pemahaman yang perlu dipahami lagi. Ketika membahas ini, itu pelan-pelan. Apalagi nanti dalam hal untuk menerapkan tentang masalah larangan bid'ah. Perlu lihat-lihat sikon. Perlu lihat-lihat kondisi. Nggak asal main serang. Nggak asal main membid'ah-bid'ahkan, mendolah-dolalahkan, memfinar-finarkan gitu. Iya kan? Kadang kalau kita lihat itu, waduh, di masyarakat langsung saja sikat aja, ini bid'ah, ini dolalah, ini tempatnya finar. Gue lihat kondisi, apalagi di masyarakat kita yang masih sangat-sangat awam. Ke masjid saja belum. Sudah didolah-dolalahkan, coba lihat. Ke masjid saja belum ini, coba lihat. Kan mesti ada prioritas kita ingatkan. Wong yang syirik-syirik saja belum paham. Dia syiriknya itu masih mengakar terus. Dengan singgung-singgung yang itu tadi. Bid'ah-bid'ah tadi. Wah, berat sekali. Wong dia dibahas syirik saja sudah imannya nggak kuat. Apalagi jenengan masuk lagi. Dengan ritual yang dari dahulu kala. Dari zaman bahula sudah ada. Terus jenengan masuk nyerang situ coba. Diterima enggak? Wah, ditolak itu mentah-mentah itu. Makanya kalau mau bahas masalah bid'ah, saya lihat kondisi. Ini di depan siapa dibahas? Depan orang awam enggak mau. Walaupun jenengan mau sogok juga dengan 1 miliar juga mau. Belum waktunya. Iman belum kok kuat. Walaupun ada yang cari-cari masalah. Ustaz, wah kalau pertanyaan langsung itu, Ustaz, saya mau nanya. Padahal baru pertemuan pertama nih saya dengan dia. Ustaz, ini gimana ini hukumnya ini? Ya, tahlilan, yasinan, selamatan, kematian. Itu terus saya ditanya. Enggak, Pak, saya enggak mau jawab. Besok lagi masih uji lagi dia. Masih ngetes lagi. Ya. Tanya lagi kayak gitu. Enggak akan jawab. Paling minimal saya jawab itu sudah, nanti tunggu pertemuan ke-10 dulu. Berarti tahun depan. Masih lama karena itu pertemuan tiap bulan. Tiap selapan suruh ngaji dulu. Apalagi itu jadi kaumnya, jadi roisnya. Down langsung, coba lihat. Jadi kan rois apa kaum apa? Jamaah? Oh, jamaah. Coba lihat kalau dia kondisinya kayak gitu, serba salah dia. Bung ada yang ketika baru pertama ngaji langsung dia ini kok nanya, ya Ustadz, ini saya dibilang ini melakukan bid'ah yang menyesatkan. Dia Mbah Rois ini padahal. Saya sudah tahu ini Mbah Rois ini kayak yang nanya ini. Ya, saya itu dibilang itu melakukan bid'ah yang menyesatkan. Masa dia bilang saya kayak begitu, Ustaz? Saya nggak terima kayak begini. Terus mau jawab apa coba? Padahal kita tahu dia itu Mbah Rois tadi, ya Mbah Kaum. Hah? Saya bilang, Mbah pokoknya ngaji saja, nggak usah dengar dia. Ya, ngaji aja terus. Karena belum waktunya coba. Akhirnya dia mau ngaji terus, lama-lama tahu juga. Dia bisa ubah sendiri lagi. Malah dia ubah kan lebih pengaruh daripada kita yang ngomong kan. Dia kan ubah langsung.
Maka ada maslahat ketika dia disuruh ngaji terus dibandingkan dengan dia diberitahu langsung. Iya kan? Beda. Maka sekarang sebelum masuk materi ini perlu dipelajari fikih dalam penyampaian masalah bid'ah. Enggak mesti buru-buru. Paham Bapak? Ini bisa sabar apa enggak ini? Hah? Bisa sabar nggak? Ini kok nggak bisa, ini nggak mau ngomong ini kayaknya ini sudah. Hah? Bisa sabar nggak ini? Itu fikihnya itu yang perlu diperhatikan. Fikih penyampaian. Nggak bisa langsung main serang-serang. Apalagi satu bab ini dia bacakan itu. Wes, aku wes diwarai ustad ini. Bab ini langsung dibaca. Pertemuan pertama. Salah. Walaupun jenengan sampaikan hadis benar, saya bilang itu salah. Karena nggak tepat. Itu namanya nggak hikmah. Hikmah itu apa? Dulu pernah saya ngajar di Masjid Agung. Apa hikmah? Tepat. Dakwah itu mesti dengan hikmah. Kapan sampaikannya, modelnya kayak apa, waktunya kapan, tempatnya itu di mana. Ya harus hikmah. Kalau nggak dengan hikmah nggak bisa. Dakwah jadi hancur, lebur kayak gitu. Nggak bisa berlanjut lagi. Orang nolak tuh tiba-tiba. Ya. Maka harus dengan pelan-pelan. Berarti bab ini kita lewati aja tak? Kepiye tak? Jelas kepiye Pak? Belum waktunya. Terus berarti orang dibahas. Oh, di sini sudah berapa tahun, ya. Perlu tahu. Ya, ini jadi sampaikan dari imam muridnya. Ini dari Imam Nawawi langsung, dari mazhab Syafi'i tulen. Kalau ada yang protes, wah ini Imam Nawawi loh ini. Iya kan? Imam Nawawi bukan ulama yang lain. Kalau ulama yang lain mungkin bisa protes ulama lain. Ini dari imammu sendiri loh ini Pak. Kan dari mazhab Syafi'i kan, ini ulama tulen mazhab Syafi'i ini, ulama benar-benar yang Syafi'iyah. Jadi kan mungkin nggak Syafi'iyah, ini yang paling Syafi'iyah tulen. Jadi masih campur aduk tak? Ya. Masih senang jamaah, masih Syafi'i, macam-macam. Kalau ini sudah lengkap. Nah sekarang lihat tadi, beliau bawakan dalil surat Yunus ayat 32. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada kesudahan, tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Berarti cuma dua pilihan saja, sunnah atau dhalal. Ajaran Nabi atau enggak, ajaran itu ajaran sesat. Cuma dua pilihan berarti. Kebenaran atau tidak kesesatan. Maka tidak ada istilahnya itu bid'ah hasanah, nggak ada. Karena cuma dua pilihan. Apa? Kalau tidak kebenaran, sesat. Cuma dua pilihan saja. Tidak ada yang lain. Benar, sesat sudah. Kalau itu tidak sesuai tuntunan, ya berarti tidak benar. Oh berarti sesat, berarti dhalal. Terus Al-An'am ayat 38. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami alpalkan sesuatu pun dalam Alkitab ini, yaitu dalam Al-Quran. Berarti segala sesuatu diterangkan dalam Al-Quran. Ini ayat ini tanda kita tidak boleh membuat ajaran-ajaran baru. Alias tidak boleh membuat bid'ah. Ada sesuatu yang ditambah atau ada sesuatu yang dikurangi dalam ajaran agama kita. Juga An-Nisa ayat 59, fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian itu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti disuruh rujuk pada Al-Quran dan hadis. Berarti kalau dia keluar dari itu, sesat berarti.
Perintahnya adalah kembali pada Al-Quran dan hadis. Itu jadi rujukan. Di luar itu berarti sesat. Surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u. Maka ikutilah. Wa la tattabi'u subul. Dan janganlah ikut jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka jalan yang banyak tadi akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Di sini lihat, pada ayat dikatakan jalan yang lurus. Terus disebutkan lagi jalan-jalan. Kalau jalan dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, ini dibuat jamak, ini untuk menunjukkan jalan kesesatan. Sedangkan jalan lurus cuma dibuat bentuknya satu, tunggal. Berarti jalan kebenaran itu hanyalah satu. Jalan kesesatan itu apa? Banyak. Berarti jalan yang mengikuti tuntunan itu hanya satu. Jalan bid'ah itu banyak. Berarti yang diikut yang mana kalau gitu? Jalan yang satu apa? Jalan yang banyak? Jalan yang satu. Tepat enggak kalimat kalau kita katakan jalan menuju surga itu banyak? Salah. Dia nanti pakai ibarat karena banyak jalan menuju Roma. Itu kota Roma, mau jadi segala penjuru boleh. Ya. Namun kalau menuju surga, thariqun wahid. Cuma siratal mustaqim saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau disebut siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu ada beberapa pengertian. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jalan yang lurus. Ada beberapa pengertian. Nanti dilihat di tafsir Ibnu Katsir pembahasan surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim ada 5 makna. 1. Jalan yang lurus adalah jalan Nabi. 2. Jalan yang lurus adalah jalan generasi salaf dari para sahabat. Jalan generasi salaf dari para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang ketiga, jalan yang lurus adalah jalan kebenaran. Yang keempat, jalan yang lurus adalah Islam. Yang kelima, jalan yang lurus adalah Al-Quran. 5 pengertian ya. Pertama apa? Jalan Nabi. Yang kedua, jalan generasi salaf dari para sahabat. Yang ketiga, jalan kebenaran. Yang keempat, Islam. Yang kelima, Al-Quran. Makanya setelah itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, semua pengertian siratal mustaqim dengan 5 tadi semuanya benar. Lalu dikatakan, siapa yang mengikuti Nabi SAW? Beliau katakan ya, siapa yang mengikuti jalan Nabi SAW? Berarti yang pertama tadi. Dan mengikuti jalan sahabat, berarti yang kedua tadi ya, yaitu Abu Bakar dan Umar, berarti ia telah mengikuti kebenaran, berarti ketiga. Ikuti jalan Nabi dan jalan para sahabat, berarti sudah mengikuti kebenaran, 3. Terus siapa yang mengikuti kebenaran, berarti dia mengikuti Islam, 4. Islam apa ini?
Islamnya Kanjeng Nabi apa Islam negeri jenengan ini? Nah, tak kira masih pahami lagi. Pak Nasir, apa Islam apa ini Pak? Nah, tak kira mau bilang Islam Nusantara. Siapa ikuti kebenaran berarti dia ikuti Islam. Siapa ikuti Islam berarti dia ikuti Al-Quran. Jalan Nabi, jalan para sahabat, jalan kebenaran, Islam dan Al-Quran. Semuanya satu makna sebenarnya. Maka orang ikuti Nabi berarti ikuti Islam, ikuti Al-Quran. Itu kebenaran. Ikuti para sahabat berarti ikuti Nabi, berarti ikuti Islam, ikuti kebenaran, ikuti Al-Quran. Gak mungkin 5 hal ini saling bertentangan, gak mungkin. Ya. Itu sudah menunjukkan siratal mustaqim. Lalu ayat yang terakhir Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah itu akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka tanda cinta Allah adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tanda cinta Allah berarti tinggalkan bid'ah. Ikuti ajaran Nabi. Tanda tidak mencintai Allah ketika dia tidak mengikuti jalan Nabi dan berbuat bid'ah. Itu kebalikannya dari surat Ali Imran ayat 31 tadi. Mencintai Allah berarti dengan apa? Mencintai Nabi, tinggalkan bid'ah. Berarti tanda dia tidak cinta Allah apa? Tidak ikuti Nabi, malah melakukan bid'ah. Nah, sekarang kita lihat ada 2 hadis yang disebutkan dalam pembahasan beliau. Baca hadis dari Aisyah. Ya, harus ditutup. Hadis 169. Ingin cepat pulang ini Pak Nasir ini. Satu ke 6. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. 169. Ya. Langsung aja ya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan tentang sesuatu dalam urusan agama kami dalam agama kami yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak mentah-mentah. Buat bid'ah lagi dia nambah ya. Orang kayak gini. Dalam riwayat Muslim di bawahnya ada tambahan, riwayat tambahan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu ditolak. Titik. Penjelasan hadis ini. Penjelasan itu bukan dari Imam Nawawi. Jadi nggak perlu dibaca. Tidak perlu ya? Iya. Jadi ada kata penjelasan dari buku terjemahan jenengan itu bukan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi cuma berhenti tadi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, terus riwayat Muslim yang lainnya. Kalau hadis sepakat Bukhari Muslim kalimatnya man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada, yaitu membuat perkara baru dalam urusan kami, yaitu dalam urusan agama kami, yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak.
Muttafaqun alaih. Terus dalam riwayat Muslim disebutkan lafadznya bukan man ahdasa, namun apa? Man amila. Ini riwayat Muslim bersendirian. Man amila amalan. Siapa yang melakukan amalan laisa alai amruna, yang bukan perkara kami, berarti yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada dalil dari kami, fawaraddun, maka amalan tersebut ditolak. Raddun bisa diberikan keterangan di situ mardudun la yultafat ilai wa la yu'malu bih. Raddun itu artinya mardudun, tertolak, tidak ditoleh dan tidak diamalkan. Fi amrina, pengertiannya itu adalah fi dinina, yaitu dalam agama kami. Berarti semuanya terkait dengan masalah agama, seperti pengertian bid'ah tadi yang kita sebut. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah ini. 1. Perkara baru dalam agama mardudun, tertolak. Tertolak di sini ditimbang nggak berarti nanti di hari kiamat? Amalannya ditimbang nggak? Yang tadi amalan bid'ahnya ditimbang nggak? Tidak ditimbang. Sudah tertolak, nggak dapat bahasan apa-apa. Ngapain ditimbang? Sia-sia. Mardudun, sudah nggak ada hitungan apa-apa. Malah nanti dia dapat dosa karena melakukan bid'ah tadi. Jadi nggak dianggap kebaikan. Berarti kalau hitung kebaikannya nggak perlu untuk amalan bid'ah tadi. Nah, sekarang apa bedanya hadis pertama sama hadis kedua tadi? Setiap barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami. Kalau yang kedua, siapa yang beramal. Apa bedanya? Kalau tadi yang mengada-ada itu man ahdasa tadi. Apa bedanya dengan man amilah? Kalau mengada-ada itu berarti menambah. Mengada-ada berarti Menambah. Misalnya walaqolin robirli walidayya warahmah amin. ada yang kayak gitu kan? Itu ada di kitab ulama. Oh, itu disebutkan di Safinatun Najah, karya Salim bin Sumair Al-Hadrami. Namun tidak ada tuntunannya itu. Apa bedanya? Yang pertama tadi man ahdasa dengan man amil, apa bedanya coba? Kalau man ahdasa, siapa yang buat-buat, oh berarti yang membuat-buat adalah perkara baru toh. Kalau man amila, pokoknya yang beramal tidak pakai dalil. Kalau yang hadis yang pertama ini, nanti kalau ada yang berargumen gini, nggak boleh kamu buat perkara-perkara baru. Nanti dia jawab, yang pendukung bid'ah ini dia jawab, saya nggak buat yang baru kok, sudah ada contoh sebelumnya. Padahal Nabi tidak contohkan, namun dia nanti berargumen dengan itu. Saya nggak buat perkara baru kok. Maka jenengan pakai dalil yang kedua, man amila amalan. Siapa yang beramal tidak ada tuntunan, nggak usah pakai kalimat perkara baru. Nanti dia kira, wah, saya nggak buat perkara baru kok. Ini dulu simbah-simbah sudah amalan kayak gini, padahal Nabi tidak ajarkan. Jadi beda. Kalau mau berargumen langsung, pakai yang kedua, man amila amalan. Itu nggak bisa jawab apa-apa lagi. Pokoknya siapa yang beramal tidak ada tuntunan. Nah, terus faedah yang berikutnya lagi. Perkara baru yang dimaksudkan dalam hadis adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Apa dhalalah? Sesat. Berarti kesimpulan berikutnya lagi,
bid'ah hanyalah satu macam, yaitu bid'ah yang sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan nanti perkara muamalah ini. Setiap akad yang dilarang, setiap akad yang dilarang, maka dihukumi batil. Begitu juga hasil yang diperoleh juga dihukumi batil. Ini kaidah dari Syekh Salim bin Al-Hilali, walaupun sebenarnya untuk penerapannya nanti butuh perincian. Contoh misalnya ada akad jual beli, ini akadnya ini nggak boleh. Maka konsekuensinya kalau ini nggak boleh berarti apa? Akadnya jadi batil, hasilnya dari jual beli ini juga jadi batil, berarti pendapatannya nggak boleh diambil. Karena apa? Semua perkara yang tidak ada tuntunan tadi kan, berarti jual beli juga, jual beli yang tidak didukung dengan dalil alias jual belinya itu haram, maka jual beli ini juga tertolak. Artinya jual beli itu jadi batil, tidak sah. Ini penerapannya kata Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau katakan ini juga untuk jual beli. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bid'ah adalah amat berbahaya karena membuat amalan seorang muslim itu jadi tertolak. Bid'ah itu adalah amalan yang berbahaya karena membuat amalan seorang muslim jadi tertolak. Berarti diganjar atau tidak? Diberi pahala atau tidak? Tidak. Karena sudah tidak dinilai sebagai suatu ibadah. Kemudian faedah yang terakhir, dari sini kita dituntut beramal sesuai tuntunan, biar amal tersebut diterima. Kalau tidak sesuai tuntunan tertolak. Kapan kita tahu ini ada tuntunan? Perlu banyak belajar. Dengan kita banyak belajar, gali ilmu terus, maka kita tahu mana yang diterima amalannya, manakah yang tidak diterima. Wallahu a'lam bissawab, sampai hadis 169. Insyaallah nanti pekan depan lagi baru kita lanjut, masih dalam perkara bid'ah dan bahayanya. Ada tanya langsung? Ada tanya langsung? Ada tanya langsung? Pakai mic? Jadi kalau kita di dunia kan misalnya pekerjaannya ditolak, itu kan paling-paling cuma nggak dibayar ya. Dan di akhirat tuh ditolak saja itu apa selesai apa harus disiksa itu? Kalau nggak disiksa ya nggak apa-apa, itu ditolak juga itu. Ditolak itu, ini amalannya sudah nggak dihitung ini. Jadi kan sholat nih, lakukan sholat bid'ah misalnya ya, sholatnya nggak dihitung, terus ditambah dosa lagi.
Tadi kok bisa dapat sisa dari mana sisa itu? Jadi amalan saya yang bid'ah ini ditolak. Ini tidak diganjar lah gitu. Tidak diganjar terus? Kalau diganjar ini nggak apa-apa lah, yang lain kan masih banyak. Iya, amalan yang itu saja yang bid'ah tadi. Tapi disiksa nggak karena kebid'ahan saya itu? Ya amalan yang lainnya masih ada tuntunan, aman-aman saja. Nggak semua terhapus gitu. Saya mengatakan yang saya bid'ah amalan tadi itu ditolak saja, masa ditolak terus disiksa gitu. Ditolak yo dikenai dosa berarti disiksa. Ya double. Kok ngeyel banget tuh Pak ini? Kan tadi sudah dibilangin tadi. Jadi kan bilang, oh sudahlah tertolak ya sudah tertolak gitu. Aman dari hukuman. Yo enggak. Dosanya ada, terus nanti belum lagi masalah syafaat nggak dapat. Masalah yang lainnya lagi ada. Sulit minum dari telaga Rasul. Apa enggak rugi itu? Rugi kan? Ada lagi. Bagaimana dengan paham yang ke arah liberal? Bahwa lihat kondisi jika mau mengamalkan sunnah nanti dianggap eksklusif. Apa liberal kayak gini? Oh, liberal bukan kayak gini. Liberal itu masalah pakaian nanti sesuaikan dengan kondisi misalnya. Oh kalau perempuan itu nanti di pantai ya you can see, nggak pakai jilbab. Nah itu berarti melanggar aturan dong kalau secara hukum syariat ini. Itu maksud liberal. Beda kalau yang tadi yang saya sebutkan tadi menyesuaikan. Menyesuaikan gimana? Oh pakaian nanti menyesuaikan tempatnya di mana. Kalau wanita ya tetap tutup aurat ya tutup aurat, nggak bisa sesuaikan tempat. Karena nanti jadinya melanggar. Kalau ini tadi menyesuaikan tapi tidak melanggar aturan. Bagaimana dengan perkara dengan zikir, dengan biji tasbih itu dibid'ahkan dengan tasyabbuh orang kafir agama lain atau Buddha? Wong tadi saja istri Nabi yang saya sebutkan riwayatnya tadi, itu pakai kerikil kata Ibnu Taimiyah. Nggak bisa disamakan dengan itu. Karena tadi punya dalil tadi. Sehingga yang tepat kalau untuk biji tasbih kalau menurut Ibnu Taimiyah itu adalah mana yang afdol gitu. Pakai itu dengan jari ataukah dengan biji tasbih, itu saja. Posisi yang benar seperti apa ketika sujud? Tumpuan utama di jidat atau seimbang antara tangan, kaki dan jidat. Semuanya seimbang karena kan ketika kita sujud berapa anggota tubuh yang menempel di lantai? 7 kan? Nah 7 ini ada jidat dan hidung. Terus kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki. Menunjukkan semuanya seimbang, gak hanya memusatkan pada jidat saja. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai ada jamaah yang berdakwah keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan? Ya, gimana penentuannya untuk bilangannya? Tidak ada tuntunan, tidak ada dalilnya yang mendukung. Ya, kemudian yang kedua dari sisi amaliyahnya, dari sisi amalan yang didakwahkan itu juga berdasarkan ada hadis-hadis dhaif di situ, mereka tidak seleksi. Bukunya juga bukan buku yang jadi rujukan para ulama. Beda dengan Riyadhus Shalihin, ini jadi rujukan para ulama. Belum lagi dalam hal-hal yang lainnya lagi. Ketika digigit oleh serangga dan kita sengaja langsung membunuhnya, apakah dosa? Kalau serangga tadi mengganggu, boleh setiap binatang yang mengganggu itu dibunuh. Semut tidak boleh dibunuh. Namun ketika semut itu mengganggu, boleh untuk dibunuh. Walang, bangkainya pun halal, berarti boleh dibunuh. Halal nggak? Halal. Ketika hari Jumat, kan Jumatan nih Ustadz. Nah ketika kita masuki masjid tetapi azan pertama sudah berkumandang. Pertanyaannya, ini kita lebih baik mendengarkan azan sampai selesai
atau kita sholat tahiyatul masjid dulu, langsung sholat tahiyatul masjid. Dikarenakan sholat ini dilakukan dulu biar dengar khutbah itu sempurna. Ya, biar dengar khutbahnya itu sempurna. Ya, itu jadi pilihan. Baru setelah itu dia selesai langsung dengarkan khutbah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Cukup, masih satu hadis ya. Nanti pertemuan berikut. Mudah-mudahan kita bisa berdakwah dengan hikmah, dengan bijak, dan terus bersabar dalam ilmu dan amal, dijauhkan dari bid'ah yang menyesatkan, dan juga Allah terus berikan kita ilmu dan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.